Indonesia adalah negara kesatuan yang terdiri atas berbagai macam suku yang berbeda. Dimulai dari suku yang ada di Pulau Jawa, lalu ada juga suku yang berada di Pulau Sumatera. Selain itu juga ada suku yang berada di Pulau Kalimantan, dan juga ada suku yang berada di Pulau Sulawesi, dan ada juga suku yang berada di Pulau Papua. Dan masih banyak lagi suku-suku yang ada di Indonesia kita ini. Maka dari itu, sudah semestinya kita sebagai masyarakat dari bangsa Indonesia bangga dan turut menjaga keharmonisan antar satu dengan yang lainnya. Namun, nyatanya sering sekali kami mengalami rasisme, diskriminasi. Itu kami sudah sangat sering sekali yang terjadi di sekitar lingkungan dan bahkan sampai di kampus-kampus juga. Itu sempat ada ibu dosen yang mengatakan kepada saya bahwa itu kenapa ya kalian orang Papua badannya bau, dekil. Terus ketika kami ngobrol itu kami susah untuk bernafas kayak gitu. Kami kuliah di sini karena yang kami pikir kami masih berada di negara ini. Kami masih ya istilahnya kami masih berada di negara Indonesia. Jadi kami datang kuliah di sini. Kalau saya melihat konflik yang di Surabaya, sebagai saya punya kawan-kawan juga Papua di sana, yang pertama hati saya terpukul gitu dengan sebutan ya monyet istilahnya. sangat disayangkan sekali, bukan? Padahal kita sebagai manusia memiliki HAM yang masing-masing tidak boleh dilanggar. Betul sekali, sudah jelas bahwa berdasarkan pengertian HAM menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Saja, hal yang terjadi pada beberapa mahasiswa dan mahasiswi Papua tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang memiliki pengertian bahwa setiap perbuatan seorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku, dan ini berupa pelanggaran HAM berbentuk diskriminasi terhadap ras Papua. Nah, padahal berdasarkan pasal 2 Deklarasi HAM yang berbunyi setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum di dalam deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apapun seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran, ataupun kedudukan lain. Selain itu, berdasarkan pasal 7 Deklarasi HAM juga yang berbunyi semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Semua orang berhak untuk mendapatkan perlindungan yang sama terhadap diskriminasi apapun yang melanggar deklarasi ini dan terhadap segala hasutan untuk melakukan diskriminasi tersebut. Dan juga berdasarkan pasal 28I ayat 2 yang menyatakan untuk memberikan hak untuk bebas dari diskriminasi serta mendapat perlindungan dari tindakan diskriminatif. Tapi tidak cukup sampai di situ. Bahkan di Alkitab, di buku Efesus pasal 4 ayat 32 berbunyi, "Tetapi
hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dan juga di buku Yohanes pasal 13 ayat 34, serta di buku Yakobus pasal 2 ayat 8, Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk mengasihi satu dengan yang lain, sebagaimana Dia telah mengasihi kita. Serta kita juga harus mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Masih belum berakhir, di buku Galatia pasal 3 ayat 28 berbunyi, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Yang berarti, entah orang itu berasal dari ras apapun, kita semua adalah satu dan sama di dalam Kristus. Dan bahkan tertulis juga di dokumen gereja, yaitu Nostra Aetate artikel 5 yang berjudul Persaudaraan Semesta Tanpa Diskriminasi, yang mengajak kita untuk saling mengasihi sesama kita tanpa terkecuali. Lalu, terdapat juga di Gaudium et Spes artikel 29 yang berjudul Kesamaan Hakiki Antara Semua Orang dan Keadilan Sosial, yang berbunyi, semua orang mempunyai jiwa berbudi dan diciptakan menurut gambar Allah. Dengan demikian, mempunyai kodrat serta asal mula yang sama. Mereka semua ditebus oleh Kristus dan mengemban panggilan serta tujuan ilahi yang sama pula. Maka harus semakin diakuilah kesamaan dasar antara semua orang yang mengingatkan serta mengajarkan bahwa kita semua ini adalah sama. Sudah banyak sekali bukan? Dimulai dari hukum, bahkan sampai Allah pun mengajarkan kita sebagai manusia untuk tidak semestinya melakukan tindakan diskriminasi terhadap siapapun. Oleh karena itulah, demi tercapainya keharmonisan dalam keberagaman dan terjaminnya HAM di Indonesia, kami mengajak kalian semua untuk katakan tidak dan stop terhadap diskriminasi. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa.